Halo? Nah, Ya, Ya, halo. Halo? halo. Kedengeran nggak, Mbak? Hai. Kedengeran nggak? Ya udah, kedengeran. saya sapa ulang ya untuk teman-teman yang telah nonton GTTV secara live ini. Di sini ada beberapa narasumber yang akan memberikan informasi untuk kita dan juga inspirasi. Saya sapa terlebih dahulu ada Mbak Dia Kusumawardani Wijayanti. Halo Mbak Dia. Hai. Ya, Mbak Dia ini selaku founder dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Dan untuk selanjutnya ada Mbak Rosmala Sari Dewi. Halo Mbak Rosmala. Hai, pagi. Mbak Rosmala. Siang ya. Nah ini panggilannya siapa ya? Mbak Mala. Rosmala atau Mbak Mala. Mbak Dewi? Mbak Mala, oke. Mbak Mala ini sebagai koreografer, sekaligus penari dan juga founder dari Gandrung Dance Studio. Yeah. Nah untuk selanjutnya kita sapa bersama-sama ada Mbak Mila Rosinta. Halo Mbak Mila. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Nah, Mbak Mila ini sama selaku koreografer, juga penari, dan sekaligus founder dari Mila Art Dance School. Nah, untuk selanjutnya ada Mas Rianto. Mas Rianto, halo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, Mas Rianto ini selaku international dancer, pasti teman-teman juga udah pada tahu dan pada kenal sama dengan tokoh narasumber yang tadi setelah saya sebutkan, dan juga sebagai koreografer dan juga sekaligus seorang guru ya, pelatih di dunia koreografer atau dunia tari. Oke, mungkin langsung aja kita udah sapa teman-teman sahabat GTTV dan kita akan masuk ke sesi pertama ya. Halo, gak ada suaranya katanya. Sudah ada. Halo? Sudah ada. Oke. Kita boleh nih nanya-nanya perkenalan sekaligus menceritakan kesibukan dari semua narasumber ini. Saya mulai dari Mbak Diah Kusumawardani Wijayanti. Boleh Mbak diceritakan kira-kira sekarang sibuknya, kegiatannya, aktivitasnya apa aja ke teman-teman? Halo semua, selamat siang. Senang sekali hari ini ketemu bersama-sama para penari hebat gitu. Kalau saya bukan penari banget gitu ya, tapi saya orang yang mengajak untuk menari. Jadi Yayasan Belantara ini punya sekolah tari dan musik tradisional gratis. Sekarang siswanya sudah 3.600-an di 15 sekolah yang kita punya. Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan NTT. Gitu. Nah, karena COVID ini, jadi sekolah kita berhenti dulu. Gitu. Tapi kita mengadakan challenge-challenge di rumah, menari di rumah aja. Ada tutorial kemarin juga Mas Rianto jadi gurunya kita nari live langsung dari Jepang. Anak-anak didik saya ikutan menari di sana gitu. Jadi menurut aku seru banget. Jadi memang kegiatan COVID ini ya kita harus secara online seperti ini gitu. Tapi nanti setelah COVID yang pasti tidak pernah melupakan budaya dan tradisi Indonesia. Langsung belajar menari lagi, kembali ke aktivitas semula yang pasti pandemi ini membuat kita menarinya di rumah aja. Tapi tetap belajar menari. Seperti itu. Tetap semangat ya Mbak menari meskipun beda tempat gitu, meskipun di rumah ya. Betul. Challenge-challenge yang kita buat di Belantara Budaya juga banyak banget yang diikuti dari Sabang sampai Merauke sampai Pulau Rote gitu. Jadi banyak sekali yang ikutan. Menurut aku pandemi ini nggak memutus semangat untuk mencintai budaya Indonesia. Tetap berlatih, tetap semangat. Tinggal gongnya nih setelah pandemi harus makin bergeliat. Seperti itulah. Luar biasa sekali. Nah, Mbak, mungkin nanti saya tanya lebih lanjut ya terkait apa yang akan kita bahas lebih dalam. Dan selanjutnya mungkin saya mau tahu nih kesibukan dan aktivitas apa aja sih selama pandemi COVID-19 ini yang dilakukan oleh narasumber selanjutnya, yaitu saya sapa Mbak Rosmala Sari Dewi. Boleh Mbak ceritakan aktivitas dan kesibukan di tengah pandemi? Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk GTV Indonesia Bangkit di Hari Kebangkitan Nasional ini. Sangat senang sekali berjumpa dengan semuanya. Kesibukan aku untuk pandemi ini tetap belajar ngajar via online. Untuk guru-guru semuanya kita mengharuskan tetap belajar via online. Terus aku tetap kasih tugas via video tutorial seperti itu, dan buat challenge untuk bagi-bagi hadiah untuk para penari seperti itu. Jadi lebih kalau untuk challenge-nya untuk anak-anak penari di Indonesia untuk tetap berkreativitas. Untuk berkreativitas, belajar nari dan ada kesibukan, dia bikin karya. Pokoknya aku bikin sibuk aja, tetapi ya dia dapat hadiahnya seperti
seperti itu untuk bagi-bagi, karena kan sekarang sangat sulit sekali para penari kehilangan job, ada pending, ada cancel kayak begitu. Tapi yang penting aku tetap berjalan sama kayak live Instagram kayak gini, diajak-ajak. Jadi banyak aktif di medsos gitu. Biasanya nggak begitu, tapi sekarang jadi aktif dan online. Seperti itu aja sih aku. Halo Rahma. Halo Mbak Rahma. Mungkin bergantian mungkin. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan. Oke, Mbak. Oh iya, boleh. Ya, Halo, aku sudah. udah cukup, Mbak? Atau ada yang mau diceritakan lagi mungkin? Enggak, udah aku rasa udah cukup ya, karena memang kegiatannya sekarang via online, ngajar via Zoom, terus virtual ya, video, ya membuat challenge buat hadiah bagi-bagi kayak gitu aja sampai udah challenge keempat. Ya biar semua penari tetap berkarya, beraktivitas, ada aktivitas lah biar nggak diem aja gitu. Oke, iya, makasih Mbak Ros Malasari Dewi, maaf, udah sharing-sharing aktivitasnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya saya mau tahu nih aktivitas dan juga kegiatan selama pandemi COVID-19 ini yang dilakukan oleh Mbak Mila Rosinta. Boleh nih Mbak ceritain ke teman-teman? Ya. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih Indonesia Bangkit telah mengajak saya menjadi salah satu narasumber di acara ini. Selama pandemi ini kebetulan kesibukannya aku sebagai ibu rumah tangga ya tanpa mbak gitu. Yang pertama adalah mengurus rumah, kemudian juga mengurus anak-anak gitu. Tetapi tidak lupa juga karena kelasnya memang ada sesuatu yang berbenturan ternyata bahwa di sekolah Mila Art Dance School ini ada beberapa yang memang masih semangat untuk belajar secara online, tapi ada juga yang punya keterbatasan khusus seperti misalnya kelebihan kuota yang harus ditanggung oleh banyak orang tua gitu. Terus kemudian ada berbagai permasalahan yang memang pro dan kontra dan akhirnya kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Jadi memang selama ini pekerjaanku juga sambil mengajari kelas online. Kemudian juga kemarin saya bersama Kita Bisa membuat sebuah penggalangan dana yang alhamdulillah diberikan respon positif oleh masyarakat yang mau berbagi rezekinya, dan kita melakukan pembagian sembako kepada masyarakat yang terkena dampak khusus COVID, khususnya pekerja-pekerja informal masyarakat Yogyakarta. Kemudian juga melakukan challenge, kemarin ada walkout challenge, terus juga ada walkout bersama anak, karena memang banyak ibu-ibu yang sebenarnya sekarang banyak yang curhat pada tahap kurang waras gitu dalam keadaan di rumah aja. Nah, dengan membuat challenge-challenge tersebut seperti membuat challenge workout, kemudian olahraga ibu dan anak, dan satu lagi juga ada workout tarik kreasiku gitu. Yaitu gimana caranya kita berbagi energi positif seperti yang dilakukan Mbak Ros Malasari Dewi, terus juga yang dilakukan Mas Rianto. Menurutku itu adalah hal-hal positif yang sekarang diperlukan bagi masyarakat. Karena sekarang banyak sekali informasi yang membuat kita stresor otaknya tinggi, kemudian menjadi stres dan akhirnya imun kita turun gitu, dan dari situ malah membuat sesuatu yang negatif. Nah, bagaimana akhirnya fungsi tari itu sendiri walaupun sekarang via virtual itu ternyata memiliki fungsi yang saling memberikan energi positif gitu. Nah, kemudian juga ya walaupun lewat virtual berbeda rasanya ketika pentas secara langsung ya. Kemarin juga aku membuat beberapa program selain challenge, kemudian ini setelah lebaran nanti kita ada lomba tari virtual, dan satu lagi live Instagram bareng dan sharing dengan tema-tema yang dibutuhkan oleh teman-teman di rumah gitu sih. Dan memang alhamdulillahnya teman-teman Mila Art Dance School dan teman-teman di luar Pulau Jawa maupun di Pulau Jawa memberikan respon positif. Kemarin juga membuat live Instagram bareng Mas Rian, itu juga banyak sekali yang merespon, dan akhirnya dari respon tersebut
saya sebagai seniman dan juga mungkin teman-teman yang ada di sini itu jadi makin semangat untuk bisa memberikan hal-hal positif yang kita bisa selama di rumah aja. Dan memang salah satu caraku untuk juga nggak stres dan juga bisa berbagi saat ini adalah dengan membuat program tersebut gitu. Dan memang senang sekali sih karena di rumah nggak cuma diem aja gitu. Oke, makasih Mbak Mila buat sharing-sharing aktivitas selama pandemi ini. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman gitu dari beberapa narasumber kami. Dan untuk yang terakhir nih, ada Mas Rianto. Mas Rianto ini lagi ada di Jepang nih. Kira-kira ini bikin penasaran buat teman-teman yang khususnya yang ada di Indonesia gitu. Kegiatan apa saja dan juga aktivitas apa saja yang dilakukan Mas Rianto selama pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Salam budaya semuanya dan terima kasih untuk teman-teman di sini juga. Kita berbagi, sharing di sini untuk terus menyemangati teman-teman kita yang ada di Indonesia, baik itu seniman maupun pekerja lepas harian dan seluruh warga masyarakat Indonesia khususnya. Karena dengan seni kita bisa merentas batas-batas perasaan yang sekarang sedang dialami oleh warga masyarakat di Indonesia maupun di global ya khususnya. Nah, posisi saya sekarang ada di Tokyo. Pada saat kembali ke rumah sini di Tokyo ini kebetulan pas sekali dengan adanya COVID-19 ini. Nah, saya masih beruntung masih bisa pulang. Schedule saya dalam 1 tahun ini sudah di-cancel karena itu, dan dari situ saya tetap mencoba untuk aktif, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang tadinya saya biasanya mengajar juga di Jepang gitu ya, di Sanggar Tari Jawa, namanya Dewan Daru Dance Company, yang mana penarinya semuanya orang Jepang, dan saat ini mereka saya liburkan karena memang COVID-19 ini sampai bulan Juni nanti, tetapi mereka tetap ada setiap 1 minggu sekali ada pelatih virtual Zoom untuk terus continue gitu. Walaupun ada keterbatasan, tetapi bagaimana caranya kita tetap mencoba untuk terus beraktivitas dan belajar. Yang paling penting adalah bagaimana dengan virtual seperti ini kita terus belajar. Nah, yang kedua tentang saya memberikan banyak sekali satu tentang challenge, terus workshop dengan beberapa sanggar-sanggar yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena di luar negeri misalnya kayak di Amerika, terus di Eropa, mereka juga kepingin ada komunikasi teman-teman seniman yang ada di Indonesia untuk terus menyambung silaturahmi gitu, walaupun dengan distance yang sangat jauh. Nah, situasi seperti ini kita manfaatkan benar-benar bagaimana bisa tetap untuk menjalin silaturahmi. Kemudian berbagi dengan seniman-seniman yang ada di desa juga, karena mereka kena dampaknya sekali untuk ini. Bagaimana kita menggalang dana juga dengan para seniman yang ada di luar negeri, kemudian nanti kita serahkan kepada teman-teman yang ada di desa, karena seniman desa terus terang aja saya merasa mereka kena dampaknya luar biasa juga, yang itu adalah merupakan mata pencarian mereka. Jadi apa yang saya lakukan di sini, bagaimana saya bisa melakukan hal-hal yang positif untuk mereka, untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Terus dengan memberikan beberapa challenge juga kepada teman-teman untuk menyemangati terus bagaimana mereka bisa berpikir positif dalam menghadapi COVID-19 ini. Itu aja dulu sih. Ya, makasih Mas Rianto dan juga teman-teman yang lain yang udah memberitahu dan juga beraktivitas secara positif. Intinya di tengah pandemi ini bukan sebuah halangan ya untuk kita berkreasi, untuk kita mencintai budaya Indonesia. Dan juga untuk teman-teman yang sekarang nonton live di GTTV, jangan lupa juga ya follow akun Instagramnya Indonesia Bangkit, @officialindonesia-bangkit, karena kegiatan ini juga didukung oleh para tokoh nasional dan juga
didukung oleh Bank BRI. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena di sini banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanya sekaligus gali dari para seniman yang menginspirasi sekali untuk saya khususnya, dan juga umumnya untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton live di JTTV. Nah, mungkin Mas menyinggung yang tadi Mas Rianto katakan bahwa dengan adanya situasi ataupun pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap seniman-seniman yang khususnya itu yang berada di desa ataupun di daerah. Nah, kira-kira dampaknya ini kan sangat begitu besar. Nah, untuk mengantisipasi ataupun ada nggak cara misalnya dari teman-teman budayawan ataupun misalnya seniman-seniman yang lainnya untuk menghadapi tantangan tersebut, khususnya untuk para seniman yang ada di daerah, karena kan secara tidak langsung itu berpengaruh juga gitu terhadap mata pencaharian seniman-seniman Indonesia. Mungkin Ya, boleh betul. dijawab dari siapa? Dari siapa? Saya. Boleh, Saya boleh mau. Mas. Oh ya, memang karena saya banyak juga terjun ke dalam masyarakat yang benar-benar mengetahui bagaimana proses kehidupan mereka, bagaimana mereka menabuh calung, bagaimana khususnya di daerah Banyumas, bagaimana mereka menyinden, bagaimana mereka setiap dapat tanggapan, mendapat uang yang memang untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya gitu kan. Saya punya komunitas namanya Komunitas Rianto dan Community juga, dan beberapa komunitas-komunitas Lengger yang ada di Banyumas. Mereka dengan virtual seperti ini tidak biasa. Jadi bagaimana caranya untuk menyambungkan situasi seperti ini, mereka tetap hidup. Ya kita harus saling bergandeng tangan membantu satu sama lain. Artinya orang-orang kita gandeng seniman-seniman yang mana sudah terbiasa dengan virtual seperti ini, ataupun dengan penggalangan dana, ataupun dengan sudah mengenal gadget yang luar biasa seperti ini. Di daerah-daerah memang mereka sangat terbatas sekali. Nah, menyarankan untuk teman-teman yang ada di desa tetap menjaga jarak dan mengikuti anjuran pemerintah, kerumunan acara-acara ulang tahun ataupun pernikahan ataupun peresmian gitu ya. Nah, tetap harus dilaksanakan, tetapi bagaimana kita tetap mensupport seniman-seniman itu gitu. Nah, dengan cara saya sendiri mencoba untuk ayo coba grup ini membuat kendangan gitu, musik gitu di rumah, membuat musik-musik di rumah sendiri, terus kemudian direkam, suaranya dikirim ke saya, nanti saya gabungkan. Nah, model-model seperti ini yang nantinya saya akan terus supaya mereka tetap aktif dan mendapatkan income walaupun cuma sedikit, bagi mereka tetap bagaimana bertahan hidup seperti itu. Jadi tidak cuma sekedar kasih bantuan terus mereka akan mengharapkan kembali seperti itu, tetapi bagaimana mereka tetap harus aktif. Jadi senimannya itu di rumah tetap berlatih kendang ataupun berlatih musik calung ataupun menari seperti itu, ataupun cuma mengirim suara sindenan dan lain sebagainya. Berbagai macam cara kita bisa melakukan supaya mereka tetap aktif dalam budayanya, aktif dalam kehidupan tari ataupun seninya, dan kita tetap dari seniman yang punya talent ataupun sudah terbiasa dengan dunia internet, gadget dan lain sebagainya, kita bisa membantu mereka untuk mengumpulkan dana untuk menyumbangkan kepada mereka. Jadi seperti itu kalau yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali Mas Rianto nih, bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang seniman-seniman di luar sana dan juga di Indonesia. Nah, mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin dari Mbak Dia atau Mbak Rosmal atau Mbak Mila, boleh? Ya, boleh. Aku mungkin menambahkan, kalau di saya langsung di Belantara Budaya Indonesia, kita membantunya kalau Mas Rianto mungkin dengan membuat gendang bermusik dari sana langsung digabung-gabungin. Kalau kita membeli aksesoris dari pengrajin langsung gitu, supaya mereka didampakinnya mereka mendapat income. Kayak kemarin saya ngajak teman-teman untuk membeli kain batik tulis dari Cirebon gitu kan, udah saya kurasi, saya share rame-rame, banyak yang banget yang beli. Besok saya mau batik Lamongan, terus kemarin juga habis beli aksesoris NTT gitu. Jadi
kita mengajak anak-anak itu orang-orang anak-anak gaul juga sekaligus membantu mereka di daerah untuk bisa terus bergeliat gitu. Karena kalau nggak ada yang beli itu putus gitu loh. Gimana mereka produksi kalau tidak ada yang membeli. Dan kegiatan yang saya lakukan alhamdulillah banyak banget menghasilkan buat mereka gitu. Jadi saya akan berpindah-pindah mengkurasi batik, aksesoris daerah, terus saya share di grup-grup WhatsApp yang saya punya dan juga di sosial media untuk membantu mereka berkembang terus. Itu sih yang dilakukan saat ini di pandemi. Oke Mbak, makasih ya. Berarti kegiatannya banyak juga yang bisa membantu teman-teman seniman di luar sana dan itu tidak memutuskan kita untuk mencari nafkah ataupun untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin dari Mbak Mila dan Mbak Mala ada yang ingin ditambahkan juga boleh? Oke, Ya, boleh. Oke. Mala dulu aja. Siapa dulu? Mala dulu. Boleh Mbak Mala. Aku sih kemarin mengadakan challenge 1, 2, 3, 4 karena melihat banyak yang terputus, tadi aku bilang job cari, pekerjaan, karena aku tidak bisa menggapai semuanya dan tidak tahu, jadi aku buat challenge itu dengan hadiah, bisa ada yang 100.000, 150.000, seperti itu. Dan itu untuk yang pertama untuk 53 orang aku bagikan yang challenge pertama, yang kedua untuk muridku sendiri free bayaran, yang ketiga aku bawa ke Singapura para penari yang prestasi challenge-nya. Jadi aku yang ketiga ini aku bikin mereka untuk membuat tarian dari musik yang aku sudah kasih. Jadi hadiahnya itu ke Singapura untuk 5 orang. Dan yang challenge keempat itu aku kasih hadiah 65 orang THR, jadi aku bagi-bagi satu orang itu 100.000 kayak gitu. Challenge 1 itu dari aku pribadi, challenge 2 aku free untuk muridku bayaran, challenge ketiga itu banyak tim support aku, orang-orang terdekat aku, dan yang keempat ini banyak orang-orang terdekat aku yang mensupport acara ini. Dan aku menjual baju-baju aku untuk dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu, yang ada di lingkungan sekitar dan sebagainya. Cuman memang aku tidak publish karena aku tidak mau publish saja gitu bagi-bagi seperti itu. Lalu kalau untuk benar gini kan, setiap daerah itu ke dinas misalnya pariwisata itu punya data di setiap daerah, punya data sanggar. Jadi seharusnya sanggar itu, dinas itu sudah punya data dan mereka membagikan untuk mensupport yang sekarang para seniman yang sedang susah seperti itu. Jadi aku harap sekarang mungkin ada pendengar untuk dinas pariwisata kebudayaan di daerah untuk mensupport para seniman yang sanggar-sanggar yang sudah ada datanya, silakan dipergunakan sebaik mungkin datanya, seperti itu. Oke, makasih Mbak Mala. Mbak Mila ada yang mau ditambahkan boleh? Iya, paling aku nambahin dikit. Jadi kemarin aku bersama para seniman Yogyakarta, ada Mas Budi, ada Mas Anter, ada Pak Miroto, dengan berbagai macam, ada sinden juga. Jadi kita bikin satu dance video untuk kolaborasi bersama, dan kemudian kita juga sambil menggalang dana untuk bisa dibagikan ke teman-teman seniman yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi memang secara bersama akhirnya kita berkolaborasi dalam sebuah video, dan kemudian juga karena di Yogyakarta ini sungguh luar biasa, komunitasnya berdiri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Jadi kita secara langsung, secara cepat langsung membuat beberapa kegiatan secara bersama, dan akhirnya di di pandemi COVID-19 ini malah cenderung kita sesama komunitas saling menguatkan dan saling membantu. Nah, dari situ hasilnya kita berbagi dengan berbagai seniman dan juga masyarakat yang terkena dampaknya. Jadi memang pada akhirnya kita udah nggak jalan sendiri-sendiri lagi, tapi yang unik adalah di Yogyakarta tanpa bantuan pemerintah atau tanpa bantuan swasta, kita bergerak sendiri dari alam, dari natural, dari bawah, untuk bisa bersama-sama menyokong keadaan saat ini. Jadi memang dengan berkolaborasi tadi lewat video, kemudian kita melakukan donasi dan kita bagi ke teman-teman yang terkena dampak.
Dan memang sangat berpengaruh sekali, 100.000, 50.000, karena mereka jujur aja ini banyak banget yang cerita di Yogyakarta banyak sekali seniman yang ngekos dan mereka tidak pulang, dan pada akhirnya mereka sedih karena harus melakukan hari raya sendiri. Jadi kemarin ada beberapa pergerakan juga mengirimkan hampers kue kering kepada para seniman di Yogyakarta. Jadi secara bersama di Yogyakarta sudah sangat kuat untuk melakukan hal-hal ini, dan salah satunya dengan melakukan kolaborasi. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali, makasih. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ingin tanya lebih dalam juga nih Mbak, terkait dari tadi kan pernah disinggung, disampaikan oleh teman-teman semuanya, Mbak Mila, Mbak Rosmala, Mbak Dia, dan juga Mas Rianto, terkait mengoptimalisasikan kegiatan di rumah, gitu, seperti nari via Zoom, via digital, dan lain sebagainya. Kira-kira ada tidak kesulitan dalam menyampaikan sebuah ide atau gagasan karya kepada murid di jarak jauh ini? Karena kan serba online di tengah pandemi ini. Boleh dimulai dari siapa dulu? Ada yang mau mulai duluan? Oke, aku boleh. Kalau di tanggapan di aku, pasti ada kesulitan karena berbagai macam golongan yang ada di anak didikku. Ada di daerah juga, segala macam. Dan ini kan kadang belum aware yang namanya Zoom. Belum aware juga yang namanya IGTV, kayak gitu loh. Ini PR sekali sebenarnya gitu kan. Ya udah, makanya di Facebook kita tayangin juga. Akhirnya kita juga bikin video, minta guru videonya, itu kita share via WA. Nah, terkadang WA ini lebih bisa dia terima. Itu pun kalau ada kuotanya. Jadi memang pandemi ini PR sekali sebenarnya gitu. Tetap kita mengajak untuk terus berlatih nari gitu via Zoom, via segala macam, tapi memang tidak bisa semuanya terjangkau karena satu, yang di daerah jaringannya nggak bagus, kuotanya nggak punya, itu memang masalah gitu. Dan ini nggak bisa dibilang ya sulit gitu, memang sulit, tapi ya tetap kita berusaha semaksimal mungkin walaupun tidak bisa menjangkau 100%, seenggaknya 70% kita sudah menjangkau, sudah mengajak untuk terus melestarikan budaya Indonesia. Itu sih semaksimal mungkin lah yang bisa dilakukan. Itu aja yang hari ini bisa kita lakukan gitu. Sembari Mbak Dia, mungkin ada yang mau ditambahin, maaf nih. Iya. Untuk menyampaikan ide, gagasan, dan video itu, kira-kira kan itu dibagi slot untuk murid-muridnya gitu, untuk per kelasnya. Itu berarti membuat videonya banyak juga, nggak cuma cukup satu video? banyak Mbak, karena kan sekolah tarinya di Bandung berbeda, jadi setiap gurunya akan ngasih video ke kita share kembali gitu. Kayak museum nasional tarinya Bali, di museum kebangkitan tari Jawa, kayak gitu, jadi beda-beda. Nah, habis itu di mix, di online kita tayangin, kalau di WA sesuai dengan kurikulum yang diajarkan, seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Dia? Itu aja mungkin ke Mbak Mila, silakan. Oleh mungkin yang lainnya, Mbak Mila atau Mbak Mala, Mas Rianto, kira-kira ada kesulitan tidak untuk menyampaikan ide gagasannya untuk anak didiknya? Ya, kalau sih sebenarnya sama saja sih, sama semua. Karena kan ada yang tidak mengerti Zoom, ada yang tidak mengerti media sekarang elektronik, tidak ada yang mengerti kecanggihannya teknologi kita ini, seperti itu. Dan rata-rata yang sulit adalah kuota, kan harus membeli, ya. Ekonomi kan sulit juga, kayak begitu. Paling kan aku setiap sanggar ada 2, Gandrung Dance Studio di Jakarta, Sanggar Nyi Ronggeng di Depok. Itu udah urusan gurunya masing-masing, gimana caranya anak ini bisa tetap latihan sampai akhir Lebaran, sebelum Lebaran ini selesai kita. Jadi mereka kirim via video WhatsApp aja, seperti itu. Ya after inilah bismillah selesai semua, kita bisa normal kembali. Amin. Ada lagi yang mau ditambahkan dari Mbak Mila? Iya. Mbak Mila boleh? Kalau aku misalnya melakukan kelas nih ya, sebagai guru sejujurnya kita harus melatih kesabaran gitu. Jadi misalnya kayak nyetel musik, kalau secara live itu malah lebih sulit dibanding ketika mengirim lihat via WhatsApp gitu. Nah, ketika live musik di play, kemudian kayak kemarin kolaborasi sama Mas Rianto, ternyata di Jepang suaranya nggak kedengeran karena delay gitu, atau bisa juga karena delay harusnya hitungan ketiga, jadi teman-teman di sana lebih lambat gitu. Jadi memang kalau secara via Zoom kuota menyerap banyak, dan cenderung anak-anak di sekolah Mil Art Dance School tidak terlalu mau mengikuti yang live karena memang
keadaan ekonomi yang tidak merata, kemudian yang kedua waktu sekolah, pendidikan sekolah mereka ternyata banyak menguras energi mereka untuk belajar dan jadi lebih stres dibanding belajar langsung. Dan akhirnya ada beberapa kelas setelah kita rapatkan bersama para orang tua yang harus terpaksa di-off-kan karena terlalu padatnya kurikulum pendidikan kita melalui virtual ini, khususnya di sekolah mereka SD, SMP, dan SMA. Jadi memang aku tidak bisa memaksakan pada saat ini, karena aku nggak tahu situasi mereka di rumah, tapi masih juga ada kelas yang berjalan sesuai dengan kesepakatan orang tua dan anak muridnya yang istilahnya masih bisa dalam keadaan seperti ini gitu. Dan memang benar sekali seperti yang dikatakan Mbak Dia, Mbak Mala gitu, bahwa memang tidak bisa memaksakan semua orang untuk mengerti digital teknologi yang ada di depan kita ini. Tapi memang akhirnya pilihan terakhir adalah melakukan via WhatsApp, dikirimkan, direkamkan oleh para guru, kemudian kita kirim dan wajib mengirim kembali setelah 3 hari berikutnya. Oke, luar biasa. Ada yang lagi yang mau ditambahin Mbak Mila? Atau cukup? Sudah, cukup. Nah, luar biasa sekali, banyak alternatif ternyata. Mungkin Mas Rianto ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau secara pribadi sih memang saya melihatnya banyak sekali keterbatasan memang kalau misalnya diukur secara rasa ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan murid dari mulai irama, wiragar, wirasa, terus itu juga dalam virtual seperti ini ada beberapa batasan. Secara langsung saja pun kita masih ada keterbatasan untuk menyampaikan cara mengajar gitu ya, apalagi dengan cara virtual seperti ini. Jadi misalnya kalau secara virtual seperti ini kita memberikan materi, kadang-kadang diterima oleh murid ataupun orang yang melihat gerakan tubuh saya, akhirnya kebalik antara kanan dan kiri, terus mirror seperti itu. Nah, itu yang selalu menjadi permasalahan juga. Terus yang kedua, yang pertama adalah tadi rasa itu tadi, ketika kita bergerak kan kita harus secara jujur. Yang kedua adalah tentang gerak yang kebalik gitu kan, karena screen kita itu biasanya mirror seperti itu ataupun kebalik kanan dan kiri. Terus memang banyak sekali sih yang ini, tetapi ini kita tetap harus melakukannya. Artinya walaupun ada beberapa keterbatasan seperti ini adalah sistem baru yang mereka juga bagi mereka untuk mencoba untuk memahami lagi dan belajar bahwa ada situasi seperti ini dan kita harus belajar bagaimana bisa menyikapi situasi-situasi seperti ini. Inilah bagaimana kita menggandeng satu sama lain untuk saling bangkit bersama, artinya memberikan support atau dukungan kepada baik murid, orang tua, seniman desa ataupun seniman yang ada di urban atau dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita bisa menggandeng satu sama lain. Nah, dengan lewat virtual seperti ini bisa menggandeng perasaan-perasaan itu untuk saling solidaritas, membantu gotong royong. Nah, di sini kita tumbuhkan kepada murid untuk menularkan lewat virtual seperti ini. Jadi yang di desa pun mungkin ada informasi sedikit masih bisa nyampai gitu. Ya, untuk memberikan semangat seperti itu. Itu aja sih saya ya untuk saat ini. Jadi mungkin lebih efektif secara langsung ya, menari atau berkarya secara langsung dibandingkan secara virtual atau misalnya menggunakan digital internet ya Mas. Iya, karena media seperti ini juga banyak sekali yang baru mengenal, apalagi saya juga dipaksakan tubuh saya untuk mengenal dunia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk selalu belajar tubuh saya. Terus ketika kita dihadapi dalam dunia teknologi seperti ini, yang memang dalam periode mungkin 1, 2, 3 bulan itu sangat capek sekali, sangat lelah sekali. Bahkan ini job yang semakin banyak, artinya kita akan mendapatkan lebih banyak sekali pekerjaan dalam dunia virtual seperti ini. Yang biasanya secara langsung gitu ya, persiapan secara langsung kita bisa melakukan secara
Ini diharapkan dengan virtual itu kadang-kadang tubuh menjadi lelah, capek, dan sakit. Nah, sebagai seniman kita juga harus tetap menjaga kondisi tubuh kita untuk menghadapi ini, gitu. Oke. Tapi Ya, terima kasih Mas Rian. ya, Ada lagi tapi mau ditambahkan? Boleh. menurutku di sini jadi menarik sih ketika pandemi ini kita diajarkan untuk bagaimana beradaptasi dengan dunia yang saat ini, di mana anak-anak muda sekarang berfokus terhadap media digital ya, khususnya internet ini. Nah, gimana caranya kita sebagai seniman juga dihadapkan untuk bagaimana bisa beradaptasi dan berbagi lewat media digital ini, walaupun memang pasti rasanya beda sekali dibanding ketika kita berhadapan langsung. Nah, dari sini aku malah belajar memetik sebuah inti dari belajar dari virtual ini adalah bagaimana kita bisa membuat formula untuk berbagi, khususnya tari ya, kalau aku berbagi tari lewat media digital. Jadi nanti membuat virtual tari itu seperti ini, terus ternyata tuh harus seperti ini. Oh, nggak bisa kalau lebih dari 15 menit gitu. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa mengajak generasi Z untuk bisa mencintai tari lewat media digital. Oke, ternyata dampaknya luar biasa. Ada dampak positif juga ya, dan cukup menginspirasi untuk kita semua untuk mencintai budaya Indonesia dimanapun, kapanpun, bahwa kita bisa melakukan bersama-sama meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira nih Mbak, mudah-mudahan ya COVID-19 ini berakhir di tahun ini atau di bulan ini, bulan depan insya Allah kita bisa beraktivitas secara normal. Namun ada pertanyaan mungkin, bagaimana caranya apabila COVID-19 ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kira-kira ada nggak metode yang dapat digunakan dalam berkreativitas dan berproduktivitas selaku pelaku seniman secara optimal nih? Kira-kira ada nggak? Menurut aku sih ada, gitu. Dengan kayak gini aja kita udah belajar lebih pintar, gitu kan. Apalagi tambah panjang mungkin kita bisa lebih berkreasi karena dengan keterbatasan ruang, gitu kan. Nah, kita harus memaksimalkan namanya teknologi, gitu. Otomatis kayak kemarin aja bikin challenge, akhirnya belajar, step by step seperti yang Mbak Mala bilang gitu kan, Mbak Mala ya tadi. Nah, memang harus, jadi akan lebih belajar dari kondisi ini, kita harus bersahabat ya dengan kondisi seperti ini. Akhirnya kamu tahu akan ada suatu hal gitu ya, yang membuat kita lebih pintar lagi. Tadi yang nggak kenal tipikal kayak Zoom seperti apa, harus gerakannya seperti ini kalau dibuat virtual gitu. Jadi menurut aku akan terus bisa berkembang kok gitu loh. Kita memang harus bersahabat dengan pandemi ini, karena kalau enggak ya bakal mati gitu loh. Dan menurut aku ini pasti ada jalannya dan bisa. Gitu. Setuju, semangat. Ya, boleh Mas Rianto, ada yang ditambahkan? Iya, betul juga. Memang kita harus bisa memanfaatkan bagi orang-orang yang mungkin generasi sekarang kita bisa memahami sangat penting ya untuk seperti ini, dan generasi milenial. Terus kita juga harus berpikir juga tentang bagaimana generasi olders kita juga kita harus pikirkan bagaimana kita bisa merangkul mereka untuk tetap bisa ke dalam era sekarang ini, artinya era digital. Dan ruang-ruang digital yang kita miliki, yang kita punya, atau yang kita mampu untuk bisa masuk ke situ, kita juga harus masukkan ke dalam, mungkin karena memang sudah perjalanannya sangat jauh, ini seperti memang dalam global ini, dunia global ini semuanya kena pembelajaran. Jadi mereka yang tadinya memang benar-benar tidak tahu, akhirnya kita harus dipaksa untuk mengetahui sistem metode yang baru gitu, karena ini sesuatu yang baru bagi siapapun. Tetap kita harus menjalin kebersamaan kepada mereka juga gitu. Kalau misalnya cuma kita sendiri yang kita mampu gitu ya, hanya generasi kita saja gitu. Saya merasa generasi oldest kita juga kita perlu ambil kembali, kita perlu informasikan, ya tarik bersama, karena itu sebagai contohnya saja, mungkin yang mungkin bisa melakukan hal virtual seperti ini orang-orang yang
di kota ataupun yang mungkin jaringan internetnya sangat bagus ya, sangat bisa ya. Tapi bagi yang di sana kan kita harus bisa menggapainya juga gitu. Jadi bermanfaat sekali untuk kedepannya. Cuma kalau misalnya kita tergantung dengan situasi seperti ini sampai ke depan gitu, akan sangat susah juga itu. Jadi kita tetap harus bisa membalanskan. Kita dalam dunia seperti ini harus sinkronisasi, balance antara tubuh, jiwa dan alam gitu. Oke, jadi kita harus menyesuaikan ya. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu, tidak menjadikan halangan untuk kita. Dan acara ini kan termasuk salah satu acara sekaligus memperingati dari Hari Kebangkitan Nasional. Kira-kira makna kebangkitan nasional bagi narasumber pagi ini apa aja sih? Dimulai dari Mas Rianto boleh? Boleh. Makna kebangkitan nasional. Bagi saya adalah dengan jiwa kita lebih bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, bangsa yang punya jiwa gotong royong untuk memupuk satu sama lain. Dengan seni itu kita bisa melebur ke dalam sebuah kehidupan yang sangat indah bersama. Dan makna kebangkitan ini kita memang benar-benar bangkit dari situasi apapun bersama, menyatukan rasa, menyatukan pikiran, jiwa kita dalam dunia yang saya geluti, yaitu dunia untuk melebur, mengangkat bersama menghadapi pandemi seperti ini untuk melangkah lebih baik, setidaknya satu step lebih baik untuk kedepannya begitu, baik dari anak-anak, remaja, orang tua, kita bersama untuk saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Oke, mungkin selanjutnya ada yang mau ditambahkan untuk makna kebangkitan nasional sendiri dari Mbak Diah. Aku makna kebangkitan nasional buat aku membangkitkan lagi semangat mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Gitu. Dan itu sebenarnya udah aku terapin ketika aku membuat tesis S2 aku arkeologi UI. Jadi aku bikin sekolah tari pertamaku adalah di Museum Kebangkitan Nasional. Karena saya ingin banget bagaimana anak muda mulai mengenal, mencintai budaya dan tradisinya. Dan kebetulan step selanjutnya adalah menjadi profesional dan menjadi PR-nya Indonesia di dalam seni dan budaya. Gitu. Jadi makanya kenapa sekolah harus banyak, kenapa muridnya harus banyak, karena aku menciptakan agen-agen perubahan untuk mencintai, bangga akan budaya dan tradisi Indonesia. Karena kita begitu besarnya, begitu beragamnya. Karena berbeda kita besar, karena beragam kita kaya. Oke, luar biasa sekali Mbak Diah, terima kasih. Dan selanjutnya Mbak Rosmala, makna dari kebangkitan nasional menurut Mbak Mala sendiri apa? Oke, boleh Mbak Mila dulu nggak apa-apa? Oh boleh, Mbak Mila boleh? Ya, menurutku di Hari Kebangkitan Nasional ini kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat di dalamnya, sebagai generasi muda maupun oldies-nya, kita bisa bersama dengan perbedaan gitu. Jadi menurutku apapun pemikiran kita, apapun tradisi kita, apapun budaya kita, di Indonesia ini dengan adanya pandemi seperti ini sudah terbukti bahwa kita saling bergotong royong bersama. Walaupun mungkin ada beberapa ormas-ormas atau mungkin ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin mencerai-berai kita, tapi di pandemi ini terlihat sekali dari bagaimana cara menggalang dana, bagaimana cara berbagi energi, bagaimana juga saling memeluk antara yang di desa maupun yang di perkotaan gitu. Menurutku cara-cara seperti ini sudah bisa mulai membangkitkan membangkitkan sebuah rasa nasional gitu. Nah, di sini juga menurutku dengan adanya hal-hal yang selalu kita melakukan hal-hal dengan step-step baru seperti tadi Mbak Dia membuat sekolah di berbagai kota, kemudian juga Mas Rianto membuat challenge Lengger, bagaimana kita mulai berbagi kembali
berbagi sharing kembali tentang apa yang kita punya, tentang tradisi yang kita punya, kemudian apa yang menjadi kebanggaan kita. Ini adalah mulainya sebuah kebangkitan nasional muncul gitu. Nah, dengan bersama-sama menurutku para seniman maupun para aktor ataupun beberapa petinggi lainnya, ketika kita sama-sama menginfluence tentang sesuatu yang kita punya, menurutku suatu saat Indonesia akan bangkit dan bangga dengan apa yang kita punya, dan dengan apa yang kita punya ini menjadi sebuah ciri khas khusus yang akan suatu saat mungkin kita belajar dari K-pop gitu ya, Korea, bahwa mereka bisa mendunia lewat kebudayaan mereka, karena mereka antar pemerintah dengan masyarakatnya bersatu bersama. Aku yakin suatu saat Indonesia akan seperti ini. Gitu. Semangat terus. Boleh Mbak Mala? Oke. Kalau buat aku makna kebangkitan nasional adalah untuk sekarang ini itu tentu sangat berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Karena buat saya COVID yang telah mengubah tatanan kehidupan dan kegiatan kita di dunia ini, terutama semuanya cara hidup kita atau harus bangkit di dunia ini, kita harus bangkit kembali dengan cara hidup baru atau new normal. Jadi semua COVID yang ada COVID sekarang ini itu telah mengubah tatanan kehidupan kita. Kayak begitu. Jadi buat di Indonesia ataupun di dunia. Jadi cara hidupnya pun akan baru atau disebut dengan new normal. Tapi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi tatanan yang dirubah saat ini adalah seperti kerja di rumah, virtual, lari, Zoom. Terus sekarang orang lebih memperhatikan kesehatan seperti itu. Jadi kebangkitan buat aku, kebangkitan nasional saat ini adalah kehidupan yang secara baru yang disebut new normal. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, di sini juga saya mau membacakan salam-salam nih yang udah komen di GTTV-nya kita. Ada Ratna Linda Saputri, hadir Belantara Indonesia di Sekolah FX Sudirman, katanya untuk Mbak Dia. Dan juga ada Arum Rizky, katanya salam Pemalang hadir, sangat menginspirasi Mbak Mila, Teh Mala, dan juga Mas Rianto. Salam-salam dari teman-teman lainnya, mengucapkan sukses selalu dan keep inspiring buat teman-teman lainnya untuk menjadi cinta budaya sekaligus pencinta seniman. Mungkin yang terakhir ini ada nggak pesan-pesan khusus untuk teman-teman seniman lain di luar sana untuk sama-sama berjuang dan untuk mempertahankan eksistensi seni dan budaya Indonesia? Boleh 3 kata? Dimulai dari siapa dulu nih? Oke, kalau aku Mbak Mala. Yes. Kalau aku hanya minta tetap patuhi protokol kesehatan yang Indonesia berikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mas Rianto, boleh? Saya 2 kata, jangan 3 kata. Boleh, 2 kata. 2 kata cukup. Bagi saya adalah yang paling penting, mari kita. Mari kita. Banyak sekali artinya ya, mari kita berjuang bersama dan cintai budaya Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya Mbak Dia, pesannya? Sama budaya Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Wila. Dengan bersama kita bisa. Oke, terima kasih untuk seluruh narasumber yang udah sharing-sharing informasi terkait seniman dan juga kesenian dan juga budaya Indonesia, dan semoga ini mendapatkan juga saja dari teman-teman yang udah nonton GTTV, gimana sebuah pandemi atau COVID-19 ini tidak menjadikan penghalang untuk kita tetap berkarya, untuk kita tetap berjuang bersama. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan IG Live di GTTV, jangan lupa untuk follow account Instagramnya Indonesia Bangkit @official Indonesia Bangkit, dan acara ini tentunya didukung oleh berbagai tokoh nasional dan juga disponsori oleh Bank BRI. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mila Rosinta, kepada Teh Rosmala Salidewi, kemudian Mbak Diwa Kusumawardani Wijayanti, dan juga Mas Rianto. Terima kasih sekali atas cerita-cerita dan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan juga saya mengucapkan untuk terima kasih kepada Indonesia Bangkit. Terima kasih Mbak Rahma. Terima kasih untuk Indonesia Bangkit. Kita tetap harus bangkit bersama. Iya. Oke, siap. Tetap Terima kasih semangat ya. semuanya.
Terima kasih. Ya, boleh say hi untuk teman-teman yang udah nonton live di GTTV-nya. Ya. Hai, terima kasih. Hai. Terima kasih udah Semuanya nonton kita semuanya. Semuanya sehat selalu. Saling